Selamat sore. Selanjutnya kita coba buat peta Banjarnegara. Nah, pada intinya kita akan menduplikasi sebuah peta yang kita dapatkan dari Google ya, untuk kita jadikan menjadi sebuah peta yang bisa berubah warna. Kita cari dulu peta Banjarnegara ya, kita ambil tipe gambar, misalkan kita ambil peta yang ini ya, kemudian kita duplikasi dia menggunakan Microsoft Word atau Excel untuk bisa menjadi sebuah peta interaktif. Setelah peta kita temukan, kita copy dulu peta ini ya, seperti itu. Kemudian kita buka Microsoft Word, kita tempelkan peta yang kita copy tadi di sini dengan klik kanan, kemudian klik paste ya. Langkah berikutnya kita crop gambar ini untuk kita ambil fokus pada area peta di tengah ini saja ya. Caranya kita double klik gambarnya ini, kemudian teman-teman cermati di pojok kanan ada menu crop ini, klik kemudian geser penunjuk batas toolbar cropping ini. Nah, seperti itu, fokuskan pada area yang kita kehendaki saja. Setelah begini, klik di luar area gambar, maka peta kita sudah terpotong. Kita besarkan dulu ya. Kemudian karena peta kita ini bentuknya cenderung landscape atau memanjang, kita atur layoutnya dulu untuk orientasi landscape ya, supaya kita bisa menggambarkan dengan lebih presisi. Seperti itu. Langkah berikutnya teman-teman gambarkan area-area kecamatan ini menggunakan art toolbar shape yang ada di menu insert, kemudian shape ini ya, menu freeform shape. Namun sebelumnya teman-teman perbesar dulu view ini supaya dia besar maksimal untuk memudahkan penggambaran dengan klik di sini ya. Teman-teman besarkan seperti ini sampai dia fit di dalam tampilan layar kita ya. Kita mau menggambarkan misalkan Pandanarum yang pertama seperti ini ya, kita boleh besarkan sampai fit maksimal di view layar ya, seperti ini. Kemudian teman-teman klik menu insert shape, kemudian freeform shape ya. Gambarkan dengan cara klik tahan dan drag seperti kita menggambar menggunakan pensil biasa ya. Kita selalu lakukan seperti ini. Seperti ini ya, terbentuk sebuah pola bidang tertutup ya. Kemudian teman-teman lanjutkan dengan area-area yang lain ya. Semua area kecamatan dilakukan dengan cara yang sama, gunakan freeform shape. Tombol ini ya, bisa diakses dari sini atau bisa juga dari menu insert, kemudian shape, kemudian freeform shape ini ya. Kita gambarkan lagi. Setelah semua area peta kecamatan kita tergambar ya, meskipun dengan kasar, langkah berikutnya adalah kita rapikan dulu hasil penggambaran kita tadi. Untuk memudahkan perapian, kita rubah dulu warnanya ini menjadi transparan, kemudian garisnya juga kita sesuaikan warnanya agar kelihatan. Misalkan di sini garisnya hitam, kita rubah menjadi warna merah.
Kita pilih dulu semua gambar ini ya dengan cara pilih salah satu, kemudian tekan shift dan klik di semua area wilayah kecamatan yang tadi sudah kita gambar ya. Seperti ini caranya. Kemudian nanti fillnya atau warnanya kita sesuaikan menjadi no color ya. Ini ya, shape fillnya menjadi no fill, kemudian bordernya, outline shape-nya ini menjadi ketebalannya 1/4, warna outline shape-nya kita bikin merah saja ya. Setelah itu langkah berikutnya kita besarkan area peta ini, tapi sebelumnya kita grup dulu dengan cara klik kanan kemudian pilih grup ini ya, kita grup supaya dia menjadi satu kesatuan gambar dan tidak terpecah-pecah seperti itu. Kemudian kita besarkan tampilannya sampai maksimal Microsoft Word ya. Kita klik di sini ya, kita klik di sini angka 7 ini persen ini, kemudian kita ketikkan di sini 500% ya sebagai tampilan maksimal dari Microsoft Word, supaya semakin besar tampilan maka gambar akan bisa lebih kita atur lebih presisi ya. Setelah kita besarkan ya, kita geser ke area gambar kita. Nah, ini ada garis-garis merah, kita klik kanan garisnya, kemudian kita klik edit point ya, yang ini. Kemudian kita sesuaikan ya, titik-titik garis ini yang masih kurang rapi ya, kita tarik dengan drag seperti ini ya. Lakukan ini di semua area kecamatan supaya menghasilkan peta yang memang mendekati aslinya ya, seperti itu. Ini kita naikkan. Teman-teman mungkin di saat ketika titik atau poinnya terlalu banyak, teman-teman bisa mengurangi caranya, misalkan seperti ini ya, klik kanan kemudian delete point ya, untuk mengurangi titik-titik poin-poin yang bisa kita atur, kita geser-geser ya, seperti ini masih kurang rapi. Lakukan semua di area bidang kecamatan sampai teman-teman merasa memiliki gambar yang sudah mendekati asli. Setelah semua gambar garis-garisnya dirapikan ya, teman-teman sekalian rubah kembali warna garisnya menjadi warna hitam, kemudian masukkan nama-nama wilayah kecamatan ini ya menggunakan textbook. Caranya adalah insert kemudian textbook, pilih yang ini ya, atur propertiesnya menjadi fillnya no fill, kemudian garisnya no line ya. Ini pilih di behind tag ya, kemudian kita ketikkan nama kecamatan di sini. Ini adalah nama kecamatannya, misalkan yang pertama adalah Pandanarum ya, kita ketik di sini Pandanarum ya. Kemudian kita sesuaikan properties bidang textboxnya ya, supaya tidak terlalu besar ya. Kita fitkan saja ukuran ini sesuai dengan hurufnya, misalkan huruf kita bikin 12 saja ya. Kita tebalkan, kita masukkan ke tempatnya, kemudian kita copy paste ini ke semua wilayah kecamatan ya. Kita tekan Ctrl C kemudian Ctrl V, geser ke tempat lain ya, Ctrl V Ctrl V. Sesuaikan nama sesuai aslinya ya.
Ini Pandenarum, ini Kali Bening. Teman-teman sekalian, teman-teman boleh hapus pola peta yang bagian belakang ini ya, kita pilih, kemudian biar ya, seperti itu. Kemudian teman-teman atur kembali posisi nama-nama kecamatan supaya dia lebih proporsi ya. Kemudian tekan shift dan klik nama-nama teks yang lain. Klik kanan ya, kemudian grup ya. Setelah nama terpilih, jadikan satu juga dengan peta kecamatannya ya, peta wilayahnya. Klik kanan, kemudian grup ya, maka ini peta sudah menjadi satu kesatuan ya antara nama wilayah dan nama-nama areanya. Di sini teman-teman sudah bisa menyesuaikan warna-warna fill petanya, caranya dengan cara seperti ini. Kemudian double klik, atur shape fillnya seperti itu misalnya ya, kita sesuaikan dulu. Baik teman-teman, setelah petanya jadi seperti ini, kita bikin border atau bingkai di luar peta dengan menggunakan art menu toolbar drawing berupa rectangle ini ya, kita gambarkan di sini seperti itu ya. Kemudian atur propertiesnya, fillnya menjadi no color ya. Kemudian outline-nya kita rubah ketebalannya menjadi tebal. Kemudian dashnya kita ketebalannya pilih itu. Format shape lainnya kita bikin 2 garis misalnya, kita tebalkan poinnya supaya kelihatan dia 2 garis ya. Kemudian warnanya kita bikin warna hitam ya. Kita tambahkan satu item lagi, nama petanya ya, judul petanya. Misalkan di sini peta Kabupaten Banjarnegara ya. Ini peta Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Kita tambahkan textbook ya, kita boleh copy dari sini. Ya, kita atur hurufnya misalkan 18, peta huruf besar. Seperti itu. Kita juga bisa sisipkan mata angin, misalkan kita taruh di sini atau di sini ya, selera sesuai selera. Kita cari saja sebuah gambar mata angin yang sudah berformat PNG. Kita bisa download di web ya, seperti itu. Nah, ini kita atur settingnya menjadi in front of text-nya, kemudian kita kecilkan sesuai proporsinya. Cara menggambar peta Kabupaten Banjarnegara, di mana peta ini sudah memudahkan untuk dilakukan pengaturan perubahan berbagai warna dan atributnya. Misalkan kita ingin merubah warna di sini ya, tinggal double klik, kemudian atur warnanya seperti ini, tinggal teman-teman sesuaikan. Kemudian langkah terakhir teman-teman grup semua item ini jadi satu kesatuan ya,
baik itu binggainya, kemudian arah mata angin maupun gambar petanya. Klik kanan grup ya, supaya dia menjadi sebuah satu kesatuan. Misalkan teman-teman ingin menyalin peta ini ke dalam Microsoft dokumen lainnya, misalkan Microsoft Excel, kita coba ya, kita copy ya, kemudian kita buka Microsoft Excel ya, kita pastekan di sini. Oh, ini masih belum kena ya, kita pilih lagi ulang, kita ambil petanya. Seperti ini, kita copy, kemudian kita masuk ke Microsoft Excel. Teman-teman cermati, ini sudah menjadi sebuah peta yang berformat PNG ya, dimana latar belakang di belakangnya no color, karena kita tadi memberikan warna di belakang ini no color. Itu teman-teman cara membuat peta Kabupaten Banjarnegara. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman menginginkan file petanya, teman-teman bisa ambil atau download di link deskripsi yang tersedia di video pembuatan peta Banjarnegara ini.